博士ページお願いします。ネクサス。Yuhu Sobat Bawang, welcome back to HKCPG bersama gue Takagi. Jadi sesuai thumbnail, gue akan menjabarkan kepada kalian 5 alasan kenapa kalian harus nonton Ultraman Nexus. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. 1. Gaya penceritaan yang berat dan lebih serius. Biasanya, Ultraman punya cerita ataupun nuansa yang charming dan ceria untuk anak-anak, tapi tidak untuk Ultraman Nexus. Karena pada dasarnya Ultraman ini ditunjukkan untuk penonton yang lebih dewasa. Mulai dari politik antara petinggi di organisasi TLT, kisah percintaan dari berbagai karakter, trauma yang mendalam akibat perang, pengkhianatan, dan yang lainnya yang menurut gue poin-poin ini sulit ditangkap untuk anak-anak. Belum lagi seri ini juga punya Dark Ultraman yang jujur buat gue semasa kecil takut banget buat nonton Ultraman Nexus ini. Setiap episodenya juga dibuat berkesinambungan, tidak seperti Ultraman pada umumnya yang menerapkan konsep konflik mingguan. Ditambah dengan cliffhanger di tiap episodenya membuat gue ingin terus menyaksikan episode selanjutnya saat maraton series ini. 2. Mengedepankan realitas. Realitas di sini maksudnya untuk di dunia Ultraman Nexus ini ya, karena kita tahu kalau Ultraman itu fiksi. Oke, lanjut. Yang gue maksud realistis di sini adalah bagaimana mereka menerapkan hukum di mana kaiju yang di sini disebut sebagai Space Beast untuk tidak terlihat di khalayak umum karena akan mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Untuk itu, TLT atau Terrestrial Liberation Trust, organisasi yang dibentuk untuk menangani Space Beast ini, membentuk sebuah pasukan bernama Knight Rider yang bertugas memusnahkan para Space Beast ini. Untuk mencari anggota dari Knight Rider sendiri pun cukup sulit. Dibutuhkan seseorang dengan fisik yang kuat serta skill menggunakan senjata dan pesawat terbang. Karena itu, anggota Knight Rider hanya sedikit. Kemudian ada Memory Police yang bertugas menghapus ingatan dari orang-orang yang melihat Space Beast. Jadi TLT ini benar-benar menutup rapat soal Space Beast ini agar tidak mencapai ke masyarakat umum. Space Beast-nya pun tidak dibuat satu episode kalah, tapi bisa bertahan selama beberapa episode. Selain untuk menghemat budget produksi, konsep seperti ini menekankan bahwa Space Beast ini cukup sulit untuk dibasmi. Bahkan beberapa Space Beast bisa berevolusi dan membaca pola serangan dari Ultraman Nexus. Dan yang terakhir, di bagian Ultraman Nexusnya, Ultraman ini selalu menggunakan semacam barir yang disebut Metafield untuk mengurung para Space Beast dan bertujuan untuk mengurangi kerusakan di bumi. Serta ada satu hal minor, yakni Nexus tidak akan terbang ke angkasa setelah bertarung dan lebih memilih menghilang. Ketiga, punya lebih banyak human host atau dunamis. Biasanya tiap Ultraman hanya punya satu human host yang dia gunakan semasa di bumi, tapi tidak dengan Ultraman Nexus. Selama serinya dan Ultraman The Next, human host atau yang dalam Ultraman ini disebut dengan dunamis berjumlah 5 orang, dengan tiap masalahnya masing-masing. Jadi kita akan melihat berbagai masalah yang dihadapi para dunamis ini. Dan itu menurut gue pribadi jadi hal unik yang gak ada di Ultraman lain. Menjadi seorang dunamis pun tidaklah mudah. Selain tanggung jawabnya yang berat untuk melindungi umat manusia, damage yang didapat selama bertarung sebagai Ultraman juga dirasakan oleh para dunamisnya. Belum lagi Metafield yang digunakan untuk mengurung Space Beast terbuat dari energi Ultraman. Jadi kalian akan melihat seberapa menderitanya dunamis di series ini. Yang keempat, koreo pertarungan yang bagus. Koreo di series ini sangat bagus menurut gue, apalagi melihat bahwa Ultraman Nexus ini diproduksi pada tahun 2004. Pada saat Ultraman bertarung maupun pesawat milik TLT yang terbang ke sana ke sini itu sangat keren.
Belum lagi seri ini menggunakan CGI di beberapa scene baik Ultraman maupun pesawatnya, dijamin menambah ketegangan saat menontonnya. Yang kelima, punya opening, ending, dan background musik yang bagus. Untuk hal ini nggak banyak yang bisa gue bahas, tapi selama gue nonton Ultraman Nexus, gue nggak nge-skip opening ataupun endingnya karena seenak itu untuk didengar. Background musiknya juga berhasil membangun suasana dalam scene-nya dengan baik, mau itu sedih, tegang, atau gembira. Untuk musik favorit, gue paling suka musik saat Ultraman Nexus muncul. Benar-benar menggambarkan kalau Ultraman itu makhluk suci pelindung umat manusia. Dan itulah 5 alasan kenapa kalian harus nonton Ultraman Nexus. Kalau kalian sudah nonton Ultraman ini, bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian belum nonton, segeralah nonton dan balik lagi ke video ini setelah kalian selesai nonton. Dan berikan pendapat kalian. Gue Takagi dan see ya.